Yang pertama adalah tahap awal building trust dan rapport. Adalah proses membangun rasa percaya dan hubungan positif antara konselor dan klien agar tercipta suasana aman, nyaman, serta bebas dari penilaian. Pada tahap ini, konselor menunjukkan sikap empati, hangat, dan menghargai menggunakan komunikasi yang jelas, mendengarkan secara aktif, serta menjaga bahasa tubuh yang terbuka untuk membantu klien merasa diterima. Ketika klien mulai merasa nyaman dan percaya, ia akan lebih mudah membuka diri dan proses konseling pun dapat berlangsung lebih efektif. Assalamualaikum Alia. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Kak, saya baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, saya ingin memastikan kamu merasa nyaman berada di ruangan ini. Nah, yang perlu kamu ketahui, di sini kamu bebas bercerita tanpa merasa takut dihakimi. Dan yang perlu kamu ketahui juga, semua cerita yang kamu ceritakan kepada saya bersifat rahasia. Jadi yang tahu hanya kamu dan saya. Terkecuali jika hal itu menyangkut keselamatan diri kamu. Apakah kamu sudah merasa nyaman? Ya Kak, saya sudah nyaman. Oke, baik. Kita mulai sesi konseling hari ini ya. Baik, kamu boleh bercerita sesuai dengan kecepatan kamu sendiri ya. Nah, kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu memutuskan untuk datang ke sesi konseling hari ini? Saya akhir-akhir ini kurang bersemangat Kak, dan nilai turun. Terus pusing mikirin tugas, pusing mikirin masalah keluarga. Yang kedua yaitu tahap pre-assessment counseling, yang dimana adalah proses meninjau kembali kondisi dan informasi konseli untuk memastikan data yang digunakan akurat dan sesuai perkembangan terbaru, sehingga arah intervensi dapat disesuaikan agar lebih tepat sasaran. Untuk memahami kondisi kamu lebih jelas, saya ingin meninjau ulang keadaan kamu akhir-akhir ini. Apakah gejala seperti sulit fokus, kehilangan motivasi, atau tuntutan keluarga itu sudah berlangsung lama? Iya Kak, sudah berlangsung lama, mungkin kurang lebih 2 bulanan setelah nilai saya turun. Baik, jadi situasinya berlangsung cukup lama ya. Menurut kamu dari skala 1 sampai 10, menurut kamu seberapa berat keadaan kamu sekarang? Mungkin 8 Kak. Beratnya di angka 8 ya, berarti kamu sekarang berada di titik yang cukup tertekan. Nah, apakah boleh tahu, apakah ada perubahan dari pola makan kamu, atau pola tidur, ataupun aktivitas keseharian kamu? Ada sih Kak, pola makan saya, jadi saya kurang nafsu makan, pola tidur gak teratur, terus menghadapi hari-hari itu kayak kurang bersemangat. Oke, jadi kita melihat beberapa hal terkait hal tadi yang kamu sebutkan, seperti kurangnya motivasi belajar, tuntutan pendidikan, serta tuntutan dari keluarga. Adapun perubahan pola makan ataupun pola tidur kamu. Nah, menurut kamu, apakah hal-hal yang saya sebutkan tadi merupakan gambaran dari kondisi kamu sekarang? Iya Kak, itu yang saya rasakan. Yang ketiga yaitu tahap eksplorasi, refleksi, atau peralihan. Adalah proses menggali masalah konseli secara mendalam, merefleksikan perasaan atau pikiran yang muncul, lalu mengarahkan konseli menuju pemahaman baru atau langkah lanjutan dalam konseling. Kalau boleh, ceritakan lebih mendalam mengenai tuntutan keluarga yang kamu rasakan. Orang tua saya selalu berharap saya menjadi yang terbaik, tapi ketika nilai saya jelek, orang tua selalu memarahi saya. Jadi kamu selalu merasa ditekan untuk jadi sempurna ya? Dan hal itu yang membuat kamu takut mengecewakan kedua orang tua kamu? Iya Kak, saya takut sekali mengecewakan mereka. Ketika kamu merasa takut mengecewakan orang tua kamu, biasanya hal apa yang muncul di pikiran kamu? Saya merasa kurang baik Kak. Pokoknya setiap apapun yang saya lakukan rasanya tetap terasa salah.
Perasaan itu pasti sangat berat. Wajar kalau hal itu membuat kamu sulit untuk fokus belajar. Dari semua cerita kamu, menurut kamu inti permasalahannya itu di bagian mana? Mungkin saya terlalu takut, nggak sesuai dengan harapan kedua orang tua saya, Kak. Baik, berarti inti permasalahannya ini karena kamu takut mengecewakan kedua orang tua kamu ya. Dan hal itu yang mempengaruhi fokus kamu belajar, terus kemudian perubahan pola makan kamu atau pola tidur. Oke, mungkin kita akan fokus ke bagian itu ya. Terus habis itu, apakah kamu ingin kita mencari solusi atau jalan keluar agar kamu lebih tenang atau lebih termotivasi lagi? Ya, Kak, saya mau. Yang keempat adalah tahap intervensi singkat, adalah tahap ketika konselor memberikan bantuan atau strategi pemecahan masalah secara langsung dan terfokus untuk mengurangi gejala atau kebutuhan mendesak konseling. Sebelum masuk pada intervensi yang lebih mendalam atau berjangka panjang. Kita bisa mulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Menurut kamu, langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu kondisi belajar kamu? Mungkin bikin jadwal belajar pelan-pelan, Kak. Tahap kelima atau terakhir adalah tahap pengakhiran atau closing session yang dilakukan oleh konselor, yang dimana tahap ini ketika konselor menutup sesi dengan merangkum pembahasan, memberikan umpan balik, memastikan konseling memahami hasil pertemuan, serta mempersiapkan konseling untuk langkah atau sesi berikutnya sebelum mengakhiri konseling dengan cara yang hangat dan profesional. Oke, kita sudah cukup membahas banyak hal hari ini tentang perasaan takut, mengecewakan, tekanan dari keluarga, dan rencana langkah kecil untuk membantu motivasimu. Bagaimana perasaan kamu setelah sesi konseling ini? Ya, Kak, alhamdulillah sekarang saya cukup lega dan banyak sekali yang bisa saya pahami. Saya senang mendengarnya. Untuk pertemuan berikutnya, kita bisa mengevaluasi jadwal belajar yang kamu buat dan melanjutkan latihan komunikasi. Apakah kamu setuju? Ya, Kak, saya setuju. Baik Alia, terima kasih sudah terbuka hari ini. Kamu melakukan hal yang sangat penting untuk dirimu sendiri. Sampai bertemu di sesi konseling berikutnya. Ya, Kak, terima